Nah, kalau kita lihat dari wewenangnya harusnya kita perkuat. Kemudian ada yang mendorong nih. Ini kalau saya pribadi sebagai jurnalis juga tidak setuju. Kemudian ada yang mendorong. Ya sudah, kembalikan saja Polri itu di bawah TNI. Kalau abang-abangku berdua ini gimana? Kembali ke masa Orde Baru. Iya, kembali ke masa Orde Baru. Sepertinya bakal dapat resistensi dari institusi Polri sendiri. Memang kan kalau sekarang kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ya, itu Polri memang dibawa langsung presiden gitu betul. ya. Mereka memiliki kewenangan yang cukup luas lah gitu. Beda sama TNI yang di bawah Kementerian Pertahanan gitu. Kalau misalkan sampai polisi di bawah TNI, ini pasti akan menimbulkan resistensi dari institusi Polri sendiri. Atau jangan-jangan kebebasannya akan tim transformasi reformasi bentukan Polri ini untuk membatasi itu kayak jangan-jangan ya. Karena kalau kita lihat ya, berdasarkan pasal 2 sampai pasal 5 dari Undang-Undang Polri itu tadi ya, Bang Cipto tadi juga menyampaikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ya tentang pasal kepolisian Republik. Kalau pasal 2 sampai 5 itu kan sudah bicara tentang kedudukan dan fungsi Polri. Oh, iya. Polri disebutkan di dalam undang-undang itu sebagai alat negara di bidang keamanan dalam negeri. Kan sangat berbeda sekali dengan TNI yang tugasnya untuk pertahanan. Nah, dalam hal ini posisi Polri di bawah kontrol sipil agar tidak terlalu dominan atau multitafsir, termasuk relasi Polri dengan TNI. Jadi seharusnya memang harus ada pembatasan. Kalau kita kembali ke undang-undang seperti di Orde Baru, ini jangan-jangan akan lebih tumpang tindih lagi ya. Nggak ada lagi yang akan melindungi. Karena tadi mengayomi, melayani, dan melindungi. Tidak akan ada lagi yang melindungi masyarakat, melindungi rakyat. Terus kalau kita lihat dari tugas dan wewenangnya yang terlalu luas, mungkin ini bagian ini yang perlu kita diskusikan akan revisi atau gimana menurut. Kalau di pasal 13 sampai 15, tugas Polri meliputi hampir semua aspek penegakan hukum, pemeliharaan Kamtibnas, pelayanan masyarakat, bahkan intelijen keamanan. Nah, ini yang selalu dikritik menjadi super body. Nah, kalau abang-abangku berdua ini melihatnya seperti apa ini dengan apa namanya tugas dan wewenang yang dinilai terlalu luas yang super body ini. Tapi memang betul Bang, Polri ini memang institusi yang bisa dibilang cukup lengkap. Dari segi pertahanan aja, dia punya BRIMOB untuk pertahanan seperti TNI ya, untuk perang atau segala macam gitu ya. Terus untuk kalau TNI kan ada Angkatan Udara, ada Angkatan Laut. Nah, polisi juga punya Polairut. Ya. Jadi lengkap tuh. Terus kalau untuk penegakan hukum, polisi ada Bareskrim dan sebagainya. Terus untuk lalu lintas, kan harusnya biasanya Kemenhub nih. Iya, betul. Dia punya lantas. Jadi memang cukup luas, cukup lengkap gitu. Dari segi anggaran juga mereka cukup besar. Bahkan dia nomor 2 kalau tidak salah itu di bawah Kementerian Pertahanan. Bedanya kalau Kementerian Pertahanan punya anggaran 166 triliun kalau nggak salah. Itu masih dibagi Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kalau polisi tidak. Sendiri. Dengan anggaran yang cukup besar. 126 triliun kalau tidak salah. Setelah efisiensi sekitar 109 triliun. Itu khusus untuk mereka sendiri. Belum lagi fungsi intelijen di pasal 14-nya itu. Pasal 14 Undang-Undang Polri. Itu ya. Dia ada Intelkam. Sementara kalau di TNI kan mereka punya intelijen memang. Masing-masing TNI punya intelijen, tapi tidak sebesar Polri. Nah, terkait kita bicara mekanisme pengawasan. Kan tidak mungkin lembaga yang dikatakan super body ini ya harus ada dong pengawasnya. Selain rakyat yang tentu saja diwakili oleh DPR sebagai wakil rakyat, perlu nggak sih kita membentuk lembaga pengawasan yang lain? Atau jangan-jangan seperti yang kita lihat sekarang dan banyak akhirnya dibicarakan oleh publik bahwa kan ada Kompolnas sebagai lembaga pengawas Polri, selain dari DPR tadi ya, ada Kompolnas. Sampai ada yang mengatakan, karena semua apa yang diamini oleh, apa yang dilakukan dan diucapkan oleh anggota kepolisian ini, diamini oleh Kompolnas, sehingga dianggap Kompolnas ini adalah sebagai juru bicara, bagian dari Polri. Nah, bagaimana sebaiknya ke depan kalau menurut pandangan abang-abangku ini? Kalau dari saya sih, mungkin Kompolnas harus diperkuat atau dipertajam Bang. Jadi harus lebih kritis terhadap institusi Polri. Dan ada satu lagi pengawas yang lebih
yang lebih hebat itu Bang, Ya. yaitu netizen sekarang. Jadi Ya, betul. Melibatkan betul, Bang. pengawasan publik ya. Sekarang netizen itu udah seperti detektif. Jadi mereka mulai dapat informasi awal, tengah sampai akhir Bang. Mereka menyampaikan itu cukup dengan jarinya di medsos, itu langsung gempar kemana-mana Bang. Dan itu viral, itu langsung ditanggapi sama kepolisian. Ketimbang ada kasus, orang melaporkan ke Polsek, Polres atau ke Polda, Malah itu panjang itu ada di mana birokrasinya. di lembaran yang kemana Nah ke bener berapa Bang, gitu ya. belum lagi ditumpuk-tumpuk kan. Belum lagi kalau ada kasus lain yang misalnya receh atau apa, ya dibiarkan gitu. Jadi netizen ini dalam era digitalisasi ini pengawasan yang lebih efektif gitu Bang. Itu harusnya juga diperkuat. Nah, itu harus Kalau diperkuat. dari Mas Vito, Betul, sepakat juga. Kompolnas harus diperkuat. diperkuat. Kalau kita lihat, kita akan memperkuat Kompolnas. Kalau bagian dari komposisi Kompolnas saat ini yang kita perhatikan ya, itu kan terdiri dari perwakilan unsur dari Polri ada, akademisi ada, masyarakat juga ada, tokoh masyarakat juga ada. Kan itu yang unsur-unsur yang ada di Kompolnas ini. Cuma kalau saya tidak salah dari perwakilan Polri itu ada 1, kemudian akademisi itu ada dua ya kalau saya tidak salah, kemudian tokoh masyarakat ada 2. Nah, perlukah diperkuat atau ditambah jumlahnya dari unsur tokoh masyarakat ini? Sehingga dari unsur internal Polri yang tadi kan biasanya banyak tuh Jenderal Benny Mamoto sempat di Kompolnas kan dari internal Polri. Sekarang kan ada Ibu Ida Utari ya di Kompolnas. Perlu nggak sih? Ya udah, karena kita akan mengawasi Polri, yang unsur Polri-nya kita kesampingkan saja. Kita perbanyak dari akademisi dan tokoh masyarakat sebagai lembaga pengawas. Kalau menurut saya sih dikesampingkan juga kurang etis ya Bang ya. Karena Kompolnas itu harusnya berisi perpaduan antara internal sama eksternal. Jadi internalnya misalnya yang polisi-polisi purnawirawan atau jenderal-jenderal, yang eksternalnya diperkuat lagi oleh akademisi atau para pakar yang capable gitu Bang. Jadi lebih memberi masukan atau kritikan yang membangun bagi Polri gitu Bang. Kalau dari pengawasan DPR sendiri, menurut pandangan Bang Cipto? Ya sejauh ini DPR udah cukup kritis ya terhadap kinerja kepolisian ya Pak. Cuman tinggal Menko Polhukam kalau dulu itu kan membawahi Polri, Kejagung dan sebagainya. Nah ini kan bisa sebagai, kalau tidak salah posisinya itu di Kompolnas itu sebagai pembina atau penasihat. Ketua. Nah ini Menko kan bisa. Polhukam itu ketua Kompolnas. Yang lainnya ada baru yang dari 5 orang tadi, 1 menjabat sebagai ketua harian, merangkap anggota, baru sisa yang lainnya anggota. Peran Menko Polhukam ini harus diperkuat. Karena di Menko Polhukam sebagai ketua, kemudian di jajaran lapisan 2-nya kan ada dari lembaga-lembaga lain kan yang. Nah, kalau dari DPR sendiri sudah kuat tadi kalau Bang Cipto katakan ya. Sudah. Kalau kita lihat kalau sudah kuat, seringkali ada RDP, rapat kerja itu kan mereka juga mengkritisi. Atau jangan-jangan, tapi kan ada beberapa RDP yang juga kita perhatikan ya di dalam rapat kerja antara Komisi 3, Komisi Hukum dengan Polri ini, kemudian kadang-kadang kayak memberikan aplaus atas prestasi yang dipaparkan. Padahal tidak sesuai dengan di lapangan. Itu hanya segelintir oknum DPR, lagi-lagi kita bicara oknum. Jangan-jangan ada politik sandera lagi. Jangan-jangan ada politik sandera di situ ya. Kita tahu lah. Ya, kita karena kita tidak berada di dalam DPR, jadi kita nggak tahu lah seperti apa di dalamnya.